biarlah janji firman memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga punya seperti Engkau. Berdoa menyerahkan pada pelayan yang mengelola berkat ini, biarlah kami kelola untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Menunjukkan sabdamu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa buat firman. Amin. Silakan duduk kembali. Membuat selama bulan berjalan di tahun 2025 dan kita merefleksikan pelayanan kita. Bagaimana pelayanan yang saudara dan saya lakukan di tahun 2025? Bagaimana di dalam pelayanan itu ada banyak tantangan dan cobaan, dan di dalam pelayanan itu kita diminta untuk mengintrospeksikan pelayanan kita supaya apa yang kita tahu itu dia akan berbuah dan berbuah yang manis, dan kita juga melihat merefleksikan kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupan kita, karena kita telah mendeklarasikan kita sebagai anak Tuhan yang bersekutu di Jemaat Baptis Petra Kante dan yang mengambil keputusan untuk melayani dari sejumlah hari dan minggu bulan yang Tuhan kasih di tahun 2025. Seberapa jauh saudara dan saya mengingat terus bersekutu, terus cari Tuhan, terus pegang Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan, karena Tuhan muak dengan orang yang sudah dengar bahwa Tuhan berjanji akan pelihara dan jaga, tapi kita masih tidak percaya. Sebabnya Tuhan Yesus dalam panggilannya dia pernah berkata kepada murid-muridnya dengan tegas dan kasar. Dia bilang, mengapa kamu kecil hati, hai orang-orang yang tidak percaya, bodoh. Di hari ini, kalau saya menyampaikan bagian dalam hari ibadah raya penutupan untuk kita mengintrospeksikan diri kita di dalam hanya khotbah ini adalah Allah. Dia bilang di ayat ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia merasa ketika dia ada di tengah-tengah kata Daud, kalau saya baca dan pelajari bagian ini, Daud merasa tertekan akibat Saul, kejaran-kejaran dia, dan Saul cemburu atas kedudukannya, atas tata yang diduduki oleh Saul, yang sebentar lagi akan berlalu profesi, akan lari kepada Daud, dan Saul tahu itu, sehingga dia mempertajamkan tombaknya dan dia bilang, saya bapakku. Saudara, dan Tuhan Yesus kasih Daud bergumul. Daud bilang, saya tidak tahu ini, saya tidak pergi untuk minta dinamik, saya tidak pernah. Dan Daud bergumul dan dia akan tertekan. Bahkan sahabatnya, yaitu anak dari Raja Saul, tertekan dengan segala yang didapatkan. Ekonomi berhimpit, jabatan mau dirampas, kekuasaan dan kewenangan beralih. Saudara kita cari pujian yang menyenangkan. Saya nanti bulan Januari tanggal 3 saya pensiun, Jemaat 50 tahun bulan Januari. Saya pensiun. Dong ada bunyi. Oleh sebab itu jangan takut dengan apa yang menjadikan kamu, karena Tuhan bisa memakai. Tuhan memakai saya, Tuhan memakai saudara. Kita kerja, kita buat apa yang Tuhan ingin. Nanti Tuhan buat apa yang kita. Saya waktu mulai Tuhan di dalam hidup ini, saya mulai coba menyanyi sampai masa tuaku, aku Yesus tetap dia, dan sampai pikiranku. Saudara sekarang ini saya pakai sampo itu tanco apa itu? Dia saya kosong-kosong dia belanja ini kita. Jadi orang seperti Nenek Yesus, seperti perkataan saya di khotbah penutupan Nenek Mayor yang sudah 72 tahun, 74 tahun, masih cinta Yesus dalam pelayanan. Wah, mengalami kesusahan. Kami berdoa Tuhan, kalau Daud bilang hanya dekat Allah saja dia tenang, maka kami
Sehingga kami akan berkeputusan